Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama Ibu Ayu Wulandari di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak jangan lupa video pembelajarannya di like, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya ya, agar video pembelajaran kita bisa lebih berkembang dan bermanfaat. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan. Di sini ada peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu yang pertama, Jepang menyerah kepada sekutu. Peristiwa Rengas Dengklok, perumusan proklamasi, teks proklamasi, pernyataan proklamasi kemerdekaan, dan rapat raksasa di lapangan Ikada. Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baiklah, pada tanggal 9 Agustus 1945 di Dalat, Vietnam, membicarakan janji Jepang yang ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jepang menyerah kepada sekutu, yang akibat pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika pada tanggal 6 dan 9 Agustus, sehingga Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945, sekutu mengumumkan bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat dan perang telah berakhir. Nah, ini adalah kota di Jepang dibom oleh sekutu. Dan pada tanggal 16 Agustus 1945 di kota Hiroshima, tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Pada tanggal 14 Agustus 1945, untuk menghindari rakyat Jepang dari kehancurannya, saya, Kaisar Jepang Hirohito, memerintahkan segera hentikan perang. Kami mengaku kalah. Itu ya, kata Kaisar Jepang. Dan perbedaan pendapat tentang proklamasi kemerdekaan dan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, belum adanya kepastian Jepang kalah dan menyerah kepada sekutu, menunggu janji kemerdekaan dari Jepang. Hal ini yang membuat perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Baiklah anak-anak, pada tanggal 15 Agustus 1945 sekitar pukul 22.30 malam, utusan pemuda yaitu Wikana dan Darwis menghadap Bung Karno di rumahnya, menyampaikan tuntutan agar Bung Karno segera mengumumkan proklamasi. Dan ini yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Setelah Jepang menyerah terjadi kekosongan kekuasaan atau disebut vacuum of power. Hal tersebut memicu konflik antara golongan muda yaitu B.M. Dia, Yusuf Kunto, Wikana, Sayuti Melik, Adam Malik, dan Hairul Saleh dengan golongan tua yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin mengenai kemerdekaan Indonesia. Golongan muda menginginkan agar proklamasi kemerdekaan segera dikumandangkan, sedangkan golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan harus dirapatkan dulu dengan anggota PPKI. Dan pada tanggal 16 Agustus pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, Bung Hatta dan Bung Karno dibawa pemuda ke Rengas Dengklok. Tujuan mengamankan Soekarno dan Hatta adalah agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh Jepang dan mendesak keduanya supaya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dengan Jepang. Perumusan proklamasi. Nah, di sini rombongan Soekarno dan Hatta sampai di Jakarta pukul 23.30 waktu Jawa zaman Jepang, yaitu pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian bersama rombongan lainnya menuju Rumah Laksamana Maida di Jepang, Imam Bonjol nomor 1 Jakarta.
Dan pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 dan proklamasi dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegagasan Timur 56 Jakarta pada pagi hari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di sini adalah tokoh-tokoh yang merumuskan teks proklamasi kemerdekaan, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Di sini juga ada naskah proklamasi kemerdekaan, yaitu tulisan tangan Insinyur Soekarno dan naskah yang diketik oleh Syayuti Malik. Teks Nih, suasana proklamasi kemerdekaan ya anak-anak. Pengibaran bendera dan tokoh-tokoh proklamasi yaitu Fatmawati menjahit bendera merah pusaka dan BM dia memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Ini adalah paskibrakannya Latif Hendra Diningrat dan S. Uhud. Ini juga tokohnya yaitu Fran S. Mendur, yaitu beliau seorang wartawan yang menjadi perekam sejarah melalui gambar-gambar hasil bidiknya pada peristiwa-peristiwa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia bersama kawan-kawannya di IPP HOS Indonesia, yaitu Indonesia Press Photo Service. Dan Syahrudin adalah seorang telegrafis pada kantor berita Jepang yang mengabarkan berita proklamasi kemerdekaan negara Indonesia ke seluruh dunia secara sembunyi-sembunyi ketika personil Jepang istirahat pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 4 sore. Ya, penyebaran berita proklamasi melalui pemancar radio, surat kabar, pamflet, poster, dan coretan gerbong kereta api. Baiklah anak-anak, makna rapat raksasa di lapangan Ikada yaitu 1. Rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintahan Republik Indonesia dengan rakyat. Yang kedua, rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia terhadap rakyat. Yang ketiga, menanamkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri. Yang keempat, rakyat mendukung pemerintahan yang baru terbentuk dan buktinya setiap instruksi pimpinan mereka laksanakan. Dan pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI ini pada tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945 yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 dan memilih presiden serta wakil presiden. 2. Membentuk kementerian dan pembagian wilayah. Dan yang ketiga membentuk 3 badan baru yaitu KNI, PNI, dan BKR. Nah, pembagian wilayah terdiri atas 8 provinsi, antara lain Jawa Barat, gubernurnya Sutarjo Kartohadikusumo, Jawa Timur, gubernurnya R. Panji Suroso, Jawa Timur, gubernurnya R.A. Suryo, Borneo Kalimantan, gubernurnya I.R. Pangeran Muhammad Nur, Sulawesi, gubernurnya Dr. GSSJ Samratulangi, Maluku, gubernurnya Mr. J. Latuharhari, Sunda Kecil, Nusa Tenggara, gubernurnya Mr. I. Gusti Ketut Puja, dan di Sumatera, gubernurnya Mr. Tengku Muhammad Hasan. Dan di sini ada KNI dan PNI yaitu ketuanya yaitu Kasman Singo Dimedjo dan wakil 1 M Sutarjo, Marto Hadikusumo, wakil 2 Johannes Latuhari, dan wakil ketiga Adam Malik.
dan PNI, yaitu Partai Nasional Indonesia, diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan anggotanya Gatot Taruma Niharja, Iwa Kusuma Sumantri, Sayuti Melik, dan Sujono. Baiklah, dukungan spontan dan sikap rakyat di berbagai daerah. Setelah proklamasi kemerdekaan, para pemimpin Indonesia yang duduk dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI berusaha untuk membenahi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui sidang PPKI, maka alat-alat perlengkapan pemerintahan dan negara Indonesia ini mendapat dukungan dari berbagai daerah di Indonesia. Baiklah Nana, mungkin cukup di sini dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Dan jangan lupa apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa beri nama dan kelas. Sekali lagi, selamat belajar. Tetap semangat. Sampai berjumpa pada materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.